Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija nahmaduhu jalla 'alal in'am bi nikmatil imani wal islam. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih rutin melaksanakan kajian. Sebelum ngaji kajian ini kita tadi sudah ngaji Quran dulu ya. Ngaji Iqra, ngaji baca Quran. Nah, kita lanjutkan dengan kajian, dan ini menjadi salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Karena bersyukur itu mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Mengoptimalkan semua panca indera yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah, termasuk dari mengaji. Karena mengaji semua panca indera kita berfungsi untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, ya, untuk menerima hal-hal yang baik. Mulai dari mata, telinga, mulut, ya, hati, semua ternutrisi dengan mengaji, dan itulah bagian daripada syukur. Ya, jadi mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Maka kumpulnya kita di sini, santri-santri Masako semua yang majlis santri kolot yang ada di sini, inilah bagian rasa syukur kita kepada Allah. Dengan menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, itulah bagian dari syukur. Dan orang yang bersyukur maka azidannakum, Allah akan berikan tambah kenikmatan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Ya. Kita masih membahas tentang bab adab. Kalau kemarin kita adab sudah kita bahas beberapa, lanjutan bab adab kali ini kita akan bahas tentang adab menjadi orang alim, atau adab sebagai pelajar, ya, atau para penuntut ilmu. Jadi orang menuntut ilmu tuh ya memang ada adabnya, karena Islam mengatur kita dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali, itu ada adab-adab yang harus kita lakukan. Seperti biasa ngaji di tempat kita, ngajinya santai. Jadi karena saya juga santai, karena saya ahli hisab. Ahli hisab sambil merokok. Mohon maaf ya. Jamaah Maroko yang tidak suka ya nggak usah ditonton. Jangan dicontoh yang tidak baiknya, kalau dianggap tidak baik ya. Sambil ngopi, yang ngopi sambil ngopi. Gimana kabarnya semua, sahabat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kantong 20. Ya, nggak apa-apa kantong kosong Madin, asal dikumpulin buat nikah. Kawin. Jadi jamaahnya di sini beragam, ada yang udah punya cucu, ada yang udah punya anak, ada yang belum kawin. Kawin mau udah apa belum, Din? Belum. Oh, belum. Nikah? Belum lagi. Nikah belum lagi. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin gabung di Majlis Santri Kolot, silakan di-subscribe, notifikasinya dihidupkan, ya, terus jangan lupa di-like and share, dan datang saja ke tempat kami di Saung Majelis Santri Kolot, itu di daerah PSD, ya, keluar tol Jelupang, ambil arah kiri sekitar 300 meter, insya Allah sudah sampai di Majlis Zikir Syakiriyah atau Majelis Santri Kolot. Adabul muta'allim, ya, hari ini kita belajar tentang adab seorang pelajar, apa yang harus dilakukan terhadap seorang yang sedang menuntut ilmu, termasuk kita nih, ya. Jadi semua diatur adab-adabnya supaya ilmunya tambah berkah. Ya. Wa in kunta muta'alliman, apabila engkau seorang pelajar atau seorang penuntut ilmu, fa adabul muta'allimi ma'al alim, maka ada adab pelajar bersama orang alim terlebih dahulu, ya. Jadi artinya ada adab seorang murid terhadap guru yang harus dijaga gitu. Saat kita ngaji, saat kita menuntut ilmu, supaya ilmunya bermanfaat, ya. Ma'al alim. An yabda'ahu bitahiyyati wassalam. Pertama, ketika kita datang ke tempat yang menuntut ilmu, maka ucapkan salam terlebih dahulu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam itu penting ya supaya kita mendapatkan berkah gitu. Jadi begitu nyampe jangan langsung nyelonong, duduk gitu. Tapi ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu ketika dia datang terlambat, maka adabnya langsung duduk. Tidak mesti ketika misalnya guru sedang menjelaskan. Ya. Guru sedang menjelaskan, maka adabnya kalian duduk langsung mendengarkan, bukan datang salaman kepada orang-orang di sekitarnya. Salam terhadap guru, salaman dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Nah, itu adabnya kurang. Tapi yang bagus begitu datang, dia agak sedikit membukukan badannya lalu duduk ke tempat yang kosong. Ya, mengisi tempat yang kosong langsung mendengarkan tausiah dari guru, ya. Sebab kenapa? Ketika kalian datang, guru sedang menjelaskan, maka akan terpotong penjelasan itu. Satu, akan terpotong. Dua, mengganggu. Gitu. Yang ketiga, adabnya kurang bagus. Ya. Jadi kalau datang terlambat, assalamualaikum, langsung salaman, lagi browsing aja. Nah, datang, assalamualaikum, misalnya dia karena dia nggak tahu ya assalamualaikum, dia langsung cari tempat kosong, duduk mendengarkan. Jadi tidak bersalaman kepada. Nah, lalu wa ayyuqallila baina yadaihil kalam, ya. Wala tatakallama ma lam yas'aluhu astadu. Nah, yang kedua, sedikit bicara saat di depannya, ya. Sedikit bicara saat guru sedang menerangkan. Jadi jangan ngobrol, mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh guru, ya. Tidak mengucapkan sesuatu wala tatakallama ma lam yas'alhu astaduhu, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh gurunya. Jadi kalau nggak ditanya jangan iya, apalagi ketika sedang tanya. Sedikit bicara juga tadi. Wala yas'ala ma lam yasta'dini awalan, ya. Terus tidak bertanya sebelum dia meminta izin. Misalnya gini, izin guru, saya mau tanya. Izin Ustadz, saya mau tanya. Jadi ada izin, adabnya untuk meminta izin. Ya. Lalu, wala yaqulu fi ma'aradati qaulan qala fulanun bi khilafi ma qulta. Ya. Ketika ada perbedaan dengan yang dia terima apa yang diucapkan oleh guru, jangan mengucap begini sama guru misalnya. Ah, kata Ustadz Ono nggak begini Ustadz, gitu kan. Kata Ustadz Ono nggak begini, gitu kan. Ya, jadi biarkan guru menjelaskan dulu, baru nanti tanya tentang pendapat Ustadz. Bagaimana dengan menurut Pak Ustadz misalnya pendapat yang lain yang begini. Tapi tidak membantah apa yang disampaikan oleh guru. Ah, kata Ustadz Ono nggak begini, kata Ustadz ini nggak begitu, gitu kan. Ya. Nah, mengucapkan sesuatu yang berada dengan ucapan tidak boleh menyinggung, tidak boleh menentang ucapan dengan kata fulan mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang guru ucapkan, ya. Wala tusyir alaihi bi khilafi fayara annahu a'lamu bis-shawabi min astadhihi, dan tidak boleh menyinggung guru sebagai sosok yang berbeda pendapat dengannya lalu berkeyakinan ia lebih tahu mana yang benar daripada gurunya. Seandainya pun kita punya pendapat sesuatu yang kita yakini benar, terima saja dulu apa yang guru sampaikan. Perkara itu mau digunakan yang mana tinggal terserah. Jadi ada adab, jangan menentang guru gitu. Guru sedang menjelaskan, karena setiap disampaikan pasti ada dalilnya, pasti ada sandarannya gitu, pasti ada kekuatan dalilnya gitu, sehingga guru mampu mengucapkan pendapat yang berbeda dengan yang lain. Karena setiap orang itu punya kepala yang berbeda, cara menerima pemahamannya pun kadang berbeda. Apalagi ketika ngajinya sambil ngobrol, sambil main handphone gitu. Jadi misalnya guru menerangkan apa, dia kadang-kadang suka tidak menerima, salah paham akhirnya gitu kan. Salah paham akhirnya. Lalu wala yas'ala jalisuhu fi majlisihi. Ketika lagi guru menerangkan, jangan bertanya pada teman satu majlis, di majlis guru misalnya. Dengarkan. Kita wajib mendengarkan, ya. Wala yaltafita ilal jawanihi, dan jangan menoleh ke arah lain. Nah, tapi duduk dengan menundukkan kepalanya dengan tenang mendengarkan, ya.
menjaga adab seakan-akan ia sedang salat, muta'addiban ka'annahu fis shalah, seakan-akan dia lagi salat. Sama seperti kita salat kan, menuntut ilmu itu wajib. Ya enggak? Salat juga wajib, menuntut ilmu juga wajib. Nah, salat dengan tata caranya kita bisa tenang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngapain, khusyuk. Menuntut ilmu juga sama. Begitu ya, duduk dengan tenang, menundukkan pandangan tenang-tenang, menjaga adab seakan-akan dia sedang sholat. Wala yuksiru alaihi as-su'ala inda malalihi. Ya. Jangan banyak bertanya padanya saat ia sedang tidak ingin ditanya. Ya. Ya, jangan banyak bertanya. Jangan bertanya saat di jalan, misalnya. Jangan bertanya ketika sedang di jalan. Nanti nanyanya sudah duduk. Jangan mengikuti ucapan yang diucapkan oleh guru lagi menerangkan, ngeribedin wae gitu ya. Jangan ya. Ya. Lalu apalagi tidak boleh berburuk sangka ya. Wala yusi adzanna bihi fi af'alihi zahiruha. Ya. Jangan berburuk sangka dalam perilaku-perilaku yang secara lahir tidak mungkin ia lakukan. Ya, berburuk sangka sama guru, guru juga manusia lah, punya salah ya. Dan berburuk sangka tidak boleh. Jadi dalam penjelasan ini ada 13 adab yang harus dijaga kata Imam Al-Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah telat berarti. Baru diomong. Ya. Baru diomong. Saya kan baru datang. Oh iya. Ya. Ya duduk. Ya lanjut. Padahal mah denger di bawah. Baru diomong. Ya, duduk. Aduh, duduk. Iya. Motong orang aja. Ya. Dari penjelasan tadi ada 13 adab yang harus jaga dalam saat menuntut ilmu. 1, tadi terlebih dahulu mengucapkan salam ketika masuk. Yang kedua, kalau terlambat langsung duduk, nggak usah salaman, dengarkan langsung. Iya. Ya. Apa diulangin, Mas? Oh. Ya. Salaman. Terlebih dahulu mengucapkan salam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, menambahkan agar disertai dengan meminta izin masuk ke ruangan guru. Misalnya, guru saya misalnya, adab. Tapi dah kita mah santuy lah, nggak usah masuk aja. Ya. Kalau gurunya saya mah santuy aja. Bukan di pesantren umumnya gitu ya. Lalu sedikit bicara tadi, penjelasan tadi sedikit bicara saat di depannya, maksudnya pembicaraan yang sifatnya mubah itu dihilangkan, yang nggak penting, ya, yang nggak penting jangan. Tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Tidak bertanya selama belum terlebih dahulu meminta izin atau diberikan pertanyaan. Gitu. Kalau udah waktunya boleh bertanya, silahkan bertanya. Gitu. Tidak menentang ucapan guru dengan mengatakan, guru yang ngono, ustadz yang ngono, begini pendapatnya, masa ini begini, ya jangan. Dengarkan saja dulu. Kalaupun berbeda pendapat dengan apa yang kita yakini, ya cukup menjadi tambahan bahan ilmu buat kita gitu. Oh ternyata ada yang lain seperti ini. Ya, tidak menyinggung guru sebagai sosok yang berbeda pendapat, berkeyakinan lebih tahu daripada yang lain. Ya. Lalu jangan bertanya kepada satu majlis, teman satu majlis, ngobrol, tanya. Tidak boleh menengok kiri, menengok kanan, tundukkan mata, pandangan seperti orang menjaga adab seakan-akan dia sedang sholat. Ya. Jangan banyak bertanya pada saat dia tidak ingin ditanya. Seperti saat guru sedang sibuk memikirkan sesuatu, sedang bersedih. Jadi kalau guru lagi pusing, jangan banyak nanya. Lagi pusing nih, jangan bertanya banyak nanya. Lihat situasi ketika kita pengen curhat sama guru. Wah, guru lagi enjoy nggak nih? Lihat situasi. Saat guru datang, misalnya gini. Di saat guru datang, di sini jelaskan tadi, mana? Guru datang terlambat gitu, berdiri, ya, maka kita pun menyambutnya dengan berdiri gitu. Saat ia berdiri, ya, wa idza qama lahu, ketika dia berdiri datang ke guru kita ikut berdiri menyambutnya salaman. Atau biasanya kalau dalam pesantren itu tidak bersalaman, justru malah menundukkan kepala, silahkan guru jalan gitu ya. Makanya adab yang benar lihat tuh kalau di pesantren-pesantren yang di itu kan, ketika gurunya datang dia minggir semua gitu kan. Kita terbalik, sekarang ada kiai datang cumbangan berebut gitu kan. Adab yang baik seperti itu ya.
Jangan saat guru sudah berdiri dari majlis, jangan membututinya dengan mengucapkan atau menanyakan sesuatu. Kalau udah selesai guru ngomongnya, udah jangan nanya-nanya lagi. Ya, guru udah pulang gitu, udah pergi. Jangan bertanya saat di jalan, dan jangan berburuk sangka terhadap perilaku-perilaku yang secara lahir mungkin tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru. Nah, itulah 13 adab yang harus dijaga saat kita menuntut ilmu. Jadi ada adab-adab yang harus kita jaga saat kita menuntut ilmu. Bahkan bukan saat kita menuntut ilmu saja gitu, saat kita berjumpa dengan guru, bertemu dengan guru gitu ya. Ya. Jadi menghormati dan takzim terhadap guru itu akan memudahkan ilmu itu masuk kepada kita. Itu masuk. Tapi kalau guru sudah mendoakan yang buruk, mana auzubillah, atau misalnya kesal dengan muridnya, nggak akan manfaat itu berkah ilmunya. Ada pertanyaan sampai sini, Mangga? Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga, silakan. Perkara adab kepada guru saat belajar maupun adab di luar belajar gitu. Kalau di pondok-pondok pesantren itu kan sering mayoritas ketika kita bertemu dengan kiai gitu, kadang kan kita harus penghormatan kepada kiai gitu kan, apalagi kan guru besar gitu. Nah itu biasa saya pribadi waktu di pondok itu sering sekali menghargai atau menghormati kiai kita itu dengan bersalaman, kadang jarak 1 meter atau 5 meter tuh kita sudah jongkok gitu untuk bersalaman kepada kiai. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya, pembungkuk bukan berarti menyembah gitu. Ada yang melarang, nggak boleh kita membungkukkan badan, nggak seolah-olah kita menyembah hormat manusia. Tidak, justru rasa hormat kita karena kita bersyukur kepada Allah telah diberikan ilmu melalui guru, maka cara menghormatinya ya memuliakan beliau, bukan berarti mengagungkan seperti mengagungkan Tuhan, bukan gitu. Hanya saja kita memuliakan, menghormati, bersyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita dapat ilmu dari guru kita. Gitu. Membungkukkan nggak jadi masalah asal tidak meyakini si guru itu sebagai sesuatu yang misalnya bisa memberikan kekuatan atau memberikan apa gitu. Tapi adab saja gitu. Jadi tidak masalah, dan itu juga dijelaskan dalam kitab-kitab ta'lim, dalam kitab-kitab yang lain juga dijelaskan tentang adab secara rinci. Bagaimana ketika kita bertemu dengan guru. Bahkan ada yang cium tangan sama gurunya, bolak-balik tangan dari cium. Bukan berarti menyembah. Ya. Tetapi bukan hanya pada guru saja, harusnya kepada orang tua pun lebih dimuliakan lagi. Oh gitu. Ya. Orang tua kita itu di rumah itu ya orang tua kandung, orang tua kita di saat belajar itu ya guru kita. Gitu. Maka sama kita menghormati dengan orang tua. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini gini mau kejebak. Kita sering memuliakan surga yang jauh, sementara lupa dengan surga yang dekat. Ya enggak? Ketemu guru, ketemu kiai, cium tangan, bolak-balik segala macam, dipelukin. Tapi kita ketemu orang tua, buru-buru salaman. Iya. Ini yang terbalik. Itu gimana tuh? Ya, artinya keduanya pun harus dihormati. Jadi kita jangan memuliakan surga yang jauh, sementara surga yang dekat itu kita lupakan. Jangan kita membahagiakan surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Gitu. Mau guru kita kasih duit tiap bulan, misalnya mama pelit. Ya, jangan, orang tua pelit. Jangan, gitu kan. Jadi itu perkara adab aja Kang Ujaya. Jadi Siap. sudah diatur memang dalam kitab-kitab klasik itu. Ya kalau kita lihat pesantren-pesantren ya memang kayak begitu. Bukan berarti kita menyembah, membungkukkan badan, bukan berarti kita menyembah, tapi menghormati. Menghormati ya. Iya. Nabi saja kan Allah pernah memerintahkan iblis laknatullah alaih untuk menghormati Nabi Adam dengan cara bersujud, bukan bersujud sebenarnya, membungkukkan badan. Imam Mahali, gurunya Imam Suyuti, mengatakan ketika iblis diperintahkan untuk bersujud, tetapi hanya membungkukkan badan gitu. Sedikit ya. Sedikit, hanya sekedar menghormati. Begitu. Jadi menghormati bukan berarti kita menyembah. Kecuali kita cium sujud di depan guru seolah-olah menyembah. Jangan. Itu yang Nggak boleh. Mendingan kita cium mak kita kakinya. Cuci boleh, silakan. Terus dalam mencium tangan guru itu kadang saya
sendiri pernah mempraktekkan dan pernah diajari oleh kiai saya maupun ustadz pada saat itu kadang sampai 2 kali sampai 3 kali bolak-balik Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apakah itu emang ada arahan apa hanya adab untuk kepada guru Adab saja? saja. Itu adab ya. Dan memang nyari berkah kepada guru itu bukan hanya satu ilmu. Ada orang yang diberikan ilmu, termasuk saya pribadi. Saya waktu di pesantren, ini pengalaman pribadi ya, jarang sekali saya ngaji. Tetapi kerjaan saya cuma ngikutin guru kemana-mana. Guru pergi kemana-mana bawain tasnya, kadang-kadang ngurutin, kadang mincitin, kadang apa gitu kan. Tapi boleh jadi takzimnya kita terhadap guru, itulah yang suatu saat akan membuat manfaat ilmu kita, walaupun ilmu kita sedikit. Percuma ilmu kita banyak, tapi tidak manfaat. Karena kita sama guru misalnya sul adab, itu bisa menutup kemanfaatan ilmu kita. Karena ketidakridoannya seorang guru tadi. Ya. Makanya ada kisah seorang murid, ini kisah nyata ya. Seorang murid yang ilmunya sudah lebih tinggi daripada gurunya. Gitu. Sehingga mudah menyalahkan gurunya, pergi kemana-mana ceramah sampai ke luar negeri. Akhirnya gurunya bilang apa? Karena memang gurunya sudah merasa tersinggung ya. Dicabut ilmunya sama Allah. Begitu dia sampai ke luar negeri, dia lupa apa yang dia pernah pelajari gitu. Lupa sama sekali. Itu kejadian nyata, ada cerita itu seperti itu. Jadi karena dia merasa lebih tinggi ilmunya, berani mendebat gurunya, berani menjatuhkan gurunya di depan umum gitu kan. Padahal itu muridnya. Sehingga Allah cabut keberkahan ilmunya tadi. Karena tidak ada adab terhadap gurunya gitu. Jadi kadang hal yang kecil, sekedar memberikan air kepada guru gitu kan, memberikan nentengin tas guru, ngasih korek guru, itu kadang hal-hal seperti itu yang membuat ilmu kita akan manfaat gitu, tajamnya kita kepada seorang guru ya. Ilmu yang sedikit tapi manfaat gitu. Daripada ilmu banyak tapi mudah nyalain orang, iya, merasa paling hebat sehingga lupa dengan adab. Dan kita belajar itu kan tujuannya cuma satu, menyempurnakan akhlak kita. Dari hasil kita belajar tentang tentang sholat kan. Makanya adab itu lebih tinggi ilmu daripada ilmu. Orang berilmu tidak beradab, itu percuma ilmunya. Gitu. Jadi dilihat adabnya bagus. Orang yang beradab pasti dia akhlaknya bagus. Lalu guru, andai kata kita mau menyikapi dari beda pendapat antara guru, nah gitu, misalnya kayak kita nih kan mayoritas kita punya guru nggak cuma satu gitu kan. Di sana kita ada pengajian ini, di sana ada kita ustadz ini, di sini ada kiai ini, ada yang habaib aja soalnya. Terus mungkin ada perbedaan mazhab atau pendapat dalam hukum gitu. Bagaimana kita sebagai murid ketika kita mengaji seperti ini yang berbeda itu menanggapinya gitu. Harusnya bagaimana kita sebagai murid menanggapi perbedaan-perbedaan itu. Begitu Pak Ustadz. Perbedaan itu kan rahmat, sunnatullah. Ketika Nabi bersabda pun yang mendengarkan banyak. Ya. Ketika Nabi mengucapkan satu petuahnya, kan apa yang diucapkan Nabi itu kan yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Memang udah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu kita. Maka yang nangkep nih banyak. Saya mengajarkan tafsir misalnya bismillah. Saya ajarkan seperti ini. Datang ke guru yang lain seperti ini. Dan setiap saya mengajar, belum tentu pemahaman yang saya sampaikan sama yang kalian terima. Gitu. Jadi ketika munculnya khilafiyah perbedaan itu memang sudah ada sejak dulu. Karena yang menerima itu banyak kepala. Gitu. Ada orang yang lihat Nabi pakai kunut setelah perang, ada yang tidak pakai kunut sehingga keluar 2 hadis tadi gitu kan. Nah, ini satu kunut, yang satu nggak kunut begitu kan. Kenapa? Karena di satu sisi ada sahabat yang lihat Nabi kunut, di satu sisi ada yang lihat, Nabi nggak pernah kunut setelah perang itu. Nah, itu perbedaan terjadi di situ. Jadi setiap orang itu tidak sama. Kayak kalian kan nggak ngaji setiap hari sama saya. Apa yang saya sampaikan, besok nyampainya beda lagi, besok nyampainya beda lagi. Nah, bagaimana cara menyikapi guru yang berbeda begitu? Anggap saja satu pertama, itu menjadi bahan ilmu buat kita. Bahwa ilmu Allah itu luas. Digali seperti apapun semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin luas. Karena setiap orang mentransfer ilmunya berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Begitu.
Tinggal kalau kita sudah mentok, ya kita kembalikan saja kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, gitu kan. Ini mana yang benar, mana yang enggak, ya kita yakini yang mana itu aja, tinggal ikut mazhab yang mana, nanti yang bertanggung jawab di sana. Gitu. Terus bagaimana dengan fanatik dengan satu guru gitu loh. Ini kan banyak dari saudara-saudara muslim kita yang fanatik dengan satu guru. Sehingga ketika kita mengaji di guru lain, itu dianggapnya bukan sejalur atau seirama dengan kita. Itu bagaimana? Itulah munculnya firqah itu dari situ. Karena kita terlalu taklid dengan satu guru. Belajar dengan satu guru boleh kalau diamalkan, tapi jangan menyalahkan guru yang lain. Ya, karena setiap orang itu punya pendapat berbeda-beda. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengambil semua hikmah ilmu dari Allah itu. Wah, Masya Allah. Wa min ayatihi. Allah menciptakan kebesaran-kebesarannya Allah itu luar biasa. Tidak bisa dicapai. Kalau kita memandangnya dengan hawa nafsu, mentok di situ, ya sudah, kita yang paling benar. Tapi ketika kita memandangnya dengan rahmat Allah, wa innallaha rahmatan lil alamin, begitu besarnya luasnya ilmu Allah, maka semakin banyak yang berbeda, semakin banyak firqah, semakin banyak pecahan orang belajar agama, semakin banyak orang yang berilmu, semakin banyak orang yang belajar. Makanya ketika ada orang, misalnya di sini ada pengajian, di sebelah situ ada pengajian juga dengan guru yang berbeda, jangan marah. Kenapa? Kita bersyukur. Ada orang mungkin yang sebelah situ nggak mau ngaji ke sini, jadi ngaji di sana. Masya Allah. Iya nggak? Banyak itu yang Banyak. Tapi kadang ada orang yang kolot gitu. Wah, katanya di sini ada pengajian, ngapain di sana buka pengajian lagi? Ada yang begitu, ya kan? Kenapa pengajian sini? Enggak. Justru semakin banyak ilmu, semakin banyak tempat, semakin banyak orang berkesempatan untuk. Kalau kita berangkat ke sana kan jauh, ya nggak? Cari yang terdekat di mana gitu kan. Maka kita nggak perlu risih dengan hal yang seperti ini. Justru bersyukur kepada Allah. Oh, berarti orang sana bisa ngaji, gitu kan? Yang di sini juga bisa ngaji. Semakin banyak yang pecah itu semakin bersyukur, semakin banyak orang yang menuju Allah. Ya. Cuma kadang-kadang kita nih banyak guru, mohon maaf, banyak guru-guru yang kolot gitu. Merasa tersaingi amplopnya, mohon maaf, merasa tersaingi. Saya mah prefer aja gitu kan. Merasa tersaingi ininya lah gitu kan, pendapatannya, karena ada guru yang baru, sehingga ketika ada yang baru ditekan untuk tidak bisa eksis misalnya gitu. Itu kebanyakan kayak begitu gara-gara amplop di daerah-daerah. Mohon maaf gitu ya, ada sebagian, tidak semua, sebagian pasti ada yang begitu ya. Padahal justru semakin banyaknya di masjid ini ada pengajian, di musola ini ada pengajian, nggak usah ditentang pengajian yang di musola itu harus ke masjid semua, ya enggak. Justru bersyukur orang yang dekat musola, yang dikontrakan, yang nggak mau ke masjid, mau ngaji di musola. Semakin banyak orang yang makanya ketika Islam terpecah menjadi 72 golongan, Islam terpecah menjadi banyak pun, semakin bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang menuju ke jalan Allah walaupun dengan cara yang berbeda. Masya Allah, subhanallah. Ya. Orang mau pergi ke Jakarta, ada yang lewat Parung, ada yang lewat Seeng, ada yang lewat mana. Tujuannya mana? Jakarta juga. Itulah luasnya ilmu Allah. Kalau kita berpikir pendek, taklid dengan satu guru, akhirnya menyalahkan orang lain, itulah timbulnya perpecahan. Tafarruq di situ. Pecah kita akhirnya. Islam sama Islam saling menjelekan, saling mengkafirkan, saling suuzon. Leh. Giliran yang non muslim tepuk tangan. Astagfirullah. Ya. Jadi nggak usah risih lah, nggak usah merasa tersaingi, nggak usah merasa apa. Semua juga tujuannya sama kok. Gitu kan. Tujuannya mau Allah juga. Gitu. Monggo. Paham ya? Paham. Iya. Izin nih bertanya lagi guru. Kan guru itu udah pasti punya guru lagi nih. Ya. Misalnya kita dikenalin nih ke gurunya, guru. Mentang-mentang udah kenal sama gurunya guru, main langsung aja tanpa izin ke guru awal gitu. Itu bagaimana tuh sul adabnya? Guru, izin guru penjelasannya. Ilmu dimanapun boleh dicari, itu satu. Yang kedua gitu ya. Kalau dia niatnya tujuannya untuk mencari ilmu, mangga silahkan gitu. Mau dimanapun, apalagi menjadi wasilah. Saya kan dapat pahala yang besar dari situ. Ya nggak? Memberi jalan kepada orang, gitu. Orang tidak akan sampai ke atas genteng tanpa adanya tangga. Maka hukum adanya tangga itu wajib. Lil wasail hukmul maqasid, gitu. Wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Nah,
dalam hal menuntut ilmu, dalam hal segala macam, silahkan, monggo, mau ke guru ini, mau ke guru yang lebih atas lagi, silahkan. Tapi ketika ada dalam hal sesuatu yang istilahnya berkaitan dengan guru yang satu, maka bagusnya kita komunikasi. Itu. Supaya tidak ada salah paham. Ya. Ayo Bang Didin. Ayo, Didin. Angkat Didin. Ini masih yang pembahasan yang tadi, yang kedua, yang apa? Yang pertama yang dari barusan, yang satu guru. Berarti yang Didin tangkap dari kesimpulan itu, jangan hanya memandang dengan satu pandangan saja. Apakah benar seperti itu? Ya, betul. Boleh. Kalian boleh apa namanya? Meminta pendapat kepada yang lain, misalnya guru ini mengatakan kunut boleh, ini kunut tidak boleh, silahkan. Ilmu kan itu. Semakin banyak ilmu semakin bagus, tinggal kita cari mana yang menurut kita, keyakinan kita yang paling benar. Kalau gak pusing kita jangan mencabut, ikut aja apa kata guru. Nanti yang bertanggung jawab siapa? Gurunya. Gitu. Makanya jadi guru tuh berat, supir. Nah, kalau nyasar semua. Nyemplung semua begitu kan. Paham ya? Mas Jok, ada pertanyaan Mas Jok? Tuh ya. Gini Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi. Ini masih tentang murid dan guru kembali lagi. Jadi ketika andaikan kita belajar dengan guru gitu, kita belajar ngaji dengan guru, menggali ilmu guru itu. Nah, setelah kita ini paham dengan keilmuan guru, maksudnya khususnya dengan pengajian itu sendiri, pembahasan itu. Lalu si murid ini belajar untuk menyampaikan, karena lagi-lagi kembali lagi bahwasannya yang saya pernah dengar, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, ketika saya menyampaikan satu ayat, menyontohkan apa yang guru sampaikan kepada saya gitu. Lalu apakah itu kesalahan bagi saya gitu. Lalu kedua, kadang ada juga mengatakan bahwasannya ketika saya sudah belajar sama guru gitu, lalu saya mempraktekkan apa yang guru ajarkan, saya pernah disalahkan gitu. Itu bagaimana guru, tanggapan guru? Sama gini, selagi yang disampaikannya itu bentuknya ringan-ringan tentang kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan, mangga. Tetapi ketika yang disampaikan sebuah hukum, paling tidak harus menguasai beberapa pan ilmu yang dia sampaikan. Jadi jangan sampai dia mengucapkan tapi ilmunya tidak ada, tidak mumpuni tentang dalil-dalilnya, gitu ya. Ya. Disampaikan silakan walau satu ayat, nasihat baik, dakwah gitu kan, mengajak orang sholat itu bagus. Tetapi ketika menyampaikan sebuah hukum, kalau kita tidak tahu hukum secara terperinci dengan perbedaan-perbedaannya, jangan disampaikan. Karena khawatir bisa menjadi bumerang buat kita. Paling tidak kita menguasai beberapa pan ilmu, sehingga baru kita boleh mengajar gitu. Itu paling tidak ya hafal Quran, hafal hadis gitu kan. Ada pan hadis, pan tapi kadang ada yang merasa guru malah tersaingi. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Itu yang saya bilang tadi gitu. Itulah guru yang menghambat perkembangan seorang murid. Padahal lebih bagus kalau itu misalnya sudah bisa menyampaikan, cakep. Guru malah seneng, bangga. Wah, ini harusnya seperti itu. Murid saya ini, gitu kan? Siapa namanya? Bangga. Tetapi ketika dia menyampaikan sebuah hukum tadi, kalau dia tidak menguasai dan tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, kabura maqtan indallah. Allah benci terhadap orang yang itu. Oh, orang, jangan lupa kamu puasa Senin Kamis. Dia nggak pernah puasa Senin Kamis. Misalnya, ayo salat berjamaah. Dia nggak pernah salat jamaah. Itu masalahnya kadang-kadang. Ya, mengucapkan tetapi kadang-kadang di dirinya dia sendiri lalai terhadap itu. Ya, gitu. Ya. Jadi jangan sampai seperti lilin. Tahu lilin menerangkan semua orang tapi dirinya sendiri terbakar. Gitu. Tapi bukan berarti ketika kita mengamalkan apa yang guru menyampaikan kepada orang lain, bukan berarti kita dijudge dong dengan cara wah lu sok jadi guru lu melampaui. Ya itulah tantangannya itu. Tantangan menyampaikan dakwah itu seperti itu. Nabi aja dicaci, dimaki kok. Ya. Nabi dicaci, dimaki. Dimusuhi, bahkan sampai mau dibunuh. Ngumpet ke gua Sur, diudak-udak juga gitu kan. Begitu perjuangan Nabi mendakwahkan namanya untuk disebutkan kepada orang lainnya, susahnya setengah mati.
Sekarang udah enak, masjid majlis banyak, tinggal ngaji berapa susahnya. Gitu. Itu kadang-kadang orang ngaji di sini dimusuhin, ngaji di sono dimusuhin, nggak boleh. Bikin majlis suruh dibubarin. Apa hubungannya orang nuntut ilmu suruh bubarin? Ini orang-orang yang hatinya rusak itu seperti itu, merasa tersaingi. Izin guru, konfirmasi dari yang tadi pertanyaan dari guru ke guru, berarti bagusnya itu walaupun kita udah dikenalin sama guru besarnya, tetap izin dulu ke guru yang mengenalkan gitu ya. Kalau berkaitan dengan urusan yang urgent misalnya, urusan yang memang apa namanya, ya tidak jadi masalah kalau menurut saya, tidak jadi masalah. Tapi kalau ada keterkaitan misalnya urusannya sama guru juga gitu, maka baiknya ada izin, ada komunikasi, bukan izin. Konfirmasi lah ya. Konfirmasi, Mbak, supaya tidak disalahkan juga nanti. Ya, itu lebih bagus. Ya, dua-duanya juga bagus. Siapapun gurunya wajib lah sebagai kita sebagai murid untuk saling berkomunikasi. Ya. Ya. Jadi itu tadi, menuntut ilmu dimanapun mangga, menuntut ilmu kemanapun boleh gitu. Ambil yang baik, buang yang buruknya gitu. Jadi kalau ada yang buruknya dari guru ya jangan dicontoh. Ada guru juga manusia biasa, banyak salahnya, banyak dosanya. Ya, bahkan guru mah dosanya double. Ya. Terus anak buahnya, anak muridnya, guru juga berarti. Oh ya enggak lah, masing-masing enak aja loh. Enak aja loh. Kayak gini. Kecuali dosa bini gua, gitu kan. Takut kayak gini. Lu yang berbuat dosa, gua yang kebagian, enak aja. Makanya jangan pacaran mulu. Kawin Baik lah. Kalau ilmunya disalahgunakan baru kali ya. Nah, ilmunya disalahgunakan. Salah gunakan maksudnya bukan disalahgunakan untuk berbuat, bukan, maksudnya disalah. Ilmu yang guru, ilmunya salah, kan terus kita mengamalkan ilmu yang salah yang dari guru, itu baru kena. Tapi kalau misalkan ilmunya guru benar, terus kita yang nyalahgunakan, ya guru Dosa dia. iya. Itu kalau ilmunya salah dari guru, ya ikutan Guru yang juga. Bisa dipahami? Jadi saya nggak nanggung dosa ente. Enak aja mau lu bini gue. Kalau ajarannya salah baru ya kalau saja. Kan saya mah supir. Kalau saya nyasar semua. Ya. Insya Allah saya mah ngajak ke surga lah. Amin, amin, amin. Kalau saya nggak ada di surga, cariin. Tukang usaha neraka, cariin, jemput. Oh iya jelas, insya Allah kita tarik. Jemput. Ujungnya ada ujungnya gitu ya. Ya ada kujangnya pokoknya. Ujungnya ya. Ya. Jadi itu ya, tadi adab-adabnya tentang menuntut ilmu. Ya, jadi memang sekarang banyak orang yang berpendapatnya terlalu ekstrim. Nah, kalau beda manhaj ya jangan diikutin. Ahli bid'ah gurunya jangan diikutin. Apa segala macam haram. Alah, semua salah, dia yang paling benar. Ya. Yang paling jangan ya. Apalagi ketika orang mau ngaji jangan dihalang-halangin. Ya. Beda tempat ngaji di mana ngalangin, beda frame. Orang mau ngaji di mana aja silahkan. Bagus sering dodeng. Rame lagi aja. Izin guru, konfirmasi nih guru. Siap. Masalah ngaji nih. Misalnya kita ngaji, terus gurunya itu belum berhenti. Kadang muridnya lanjut. Kita harusnya lanjut terus apa berhenti gitu? Apa nanya lanjut lagi gitu? Apa sih? Apaan? Terus gitu kan. Saya sering tuh kalau lagi ceramah, udah lanjut sampai jam berapa? Sampai jam 3. Iya, lu jam 3 mau pulang. Lihat situasi dan kondisi. Tapi ketika pembahasannya semakin menarik, perlu banyak pertanyaan, mangga. Selagi gurunya mengizinkan, membolehkan. Di saat lagi mengaji misalnya, terus tanya ke gurunya, lanjut guru, apakah itu suhul adabnya, maksudnya suhul adabnya seperti apa gitu? Ngaji terus sampai guru bilang berhenti. Apa muridnya nanya ke guru, lanjut guru gitu? Ya, izin. Yang penting ada izin. Izin guru, lanjut. Enggak.
Ya biarkan guru sampai selesai berbicara, sampai selesai dia membahas gitu. Dia jangan guru lagi ngomong, lanjut. Ya, emang murid masa kau mau murid kampret semua. Usul adabnya hilang. Ilmu juga ilmu. Murid kampret semua emang. Kalau guru belum bilang berarti Tuh, lanjut gitu. kalau gurunya saya emang ngerokok bareng-bareng nih. Tuh, silakan. Yang tadi dong berarti. Iya gue jibir gue itu. Paham ya, sahabat-sahabat sekalian? Ya jadi kalau ada salahnya ya memang kebodohan saya. Ya. Oh, iya. Karena yang bicara itu tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Oh ya, Pak Ustadz mau nanya, Ampuraim. Mm-mm. Ibaratnya kan dari rumah kan di Curug nih. Nah, terus di situ banyak para ulama, para guru ngaji. Dan kita nggak pernah sowan ke sono, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa. Uncluk aja tiba-tiba ke sini itu ngaji ini. Truk gitu ya. Sedangkan yang di sono banyak, cuman nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Itu gimana sul adabnya? Ulama sekitar gitu. Oh, gitu. Ngaji itu kan kenyamanan ya. Gimana dia nyaman mengaji, jadi gimana dia nyaman mau belajar, di situ bisa diyakini bisa mendapatkan ilmu, mangga aja silahkan. Semakin jauh kita mengaji, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi dengan guru yang di sana tetap kita hormat dan tazim. Gitu. Waktunya ada pengajian rame-rame, sekampung ya ikut. Gitu. Yang mentang-mentang udah ngaji di sini, gue mau udah ngaji di sono, wah belagu amat loh, jangan. Ada itu yang kayak gitu. Ada yang gitu. Iya. Wah, gue mau ngaji sono, udah ngaji di sini ya jangan juga. Ilmu mah di mana baik sama. Cuma kadang-kadang memang kenyamanan ya. Kalau kita ngajinya tegang juga orang, Iya, betul. kadang kan ada yang ngaji tegang banget tuh. Jenuh. Lu ngeri apa? Gak bisa ketawa, nggak bisa istilahnya sambil santai. Kadang-kadang yang disampaikan ketika nyantui seperti ini masuk semua. Insyaallah. Sampaikan ya. Izin konfirmasi guru yang tadi disampaikan sama Anu Kasep itu saya udah konfirmasi kan, saya juga sama sempat bertanya seperti itu ke sama, malah diomongin saya kenapa ngapain dan ngaji jauh-jauh. Terus itu saya terangkan kenapa saya ngaji jauh, satu pahala banyak. Betul. Kedua, dan emang di sono bengkel, saya bilang gudangnya bagi orang yang hijrah, pertama hijrah apalagi belajar ikro, karena yang di wilayah sekitar itu kebanyakannya ngaji dengar dan ngaji ikro itu hanya kalangan anak-anak. Dan saya itu menjaga, takutnya saya misalnya pribadi ngaji ikro, kan yang terbebani itu bukan saya, soal saya lillahi ta'ala, karena kan belajar. Yang bakal jadi omongan itu keluarga. Tuh bapak si Anu mah ngajinya baru ikro, kan jadi omongan gitu. Jadi maksudnya ngaji jauh itu ya itu fungsinya. Saya udah konfirmasi ke kalangan dekat rumah lah seperti itu. Jadi takutnya kok malah suul aja ke guru ngaji di situ. Saya alhamdulillah udah terkonfirmasi masalah itu. Jadi ada pembelaan, Din. Ada pembelaan. Kali ini juga sebenarnya tadi pertanyaan itu Pak Didin juga yang Iya, sama. Itu udah terkonfirmasi juga karena waktu itu kebetulan saudara-saudara istri itu emang aktif di DKM, jadi mempertanyakan ke saya kan masih saudara istri gitu kan, kok ngajinya jauh amat sampai ke sini. Ya sebenarnya pahalanya banyak, itu konfirmasi di situ. Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang ke kiai pengen ngaji pasti diajarin. Cuman kan kalau kita sendiri perlu waktu khusus, sementara kan kiai sibuk, santrinya ada gitu. Kadang begini, kita ini udah tua, umur udah Kolot. udah menjelang kematian, berjalan ke situ. mau ngaji ikro di tempat yang ono pan malu. Begitu. Ketika di satu tempat ada komunitasnya yang memang pengajiannya memang ngaji bengkel semua dari awal, kan lebih nyaman. Ya. Kenapa? Karena memang itulah kodratnya manusia. Wah, nggak usah gengsi-gengsi, tetap aja rasa malu tuh ada. Terutama ntar sama anak-anak mau bilang apa, buset anakmu. Bawa ngaji ikro gitu. Yang penting kemauan kita untuk mengaji itu dinilai oleh Allah. Sulitnya kita dalam belajar Al-Quran, semakin kita kagak bisa, sulit, semakin banyak pahalanya ketimbang dengan orang yang lancar baca Quran. Ya. Kalau ngaji di kampung rata-rata kalau yang udah dewasa kan jiping, ngaji nguping.
Nggak tuturutan a ba Edin. Akhirnya kan alhamdulillah yang ikro bisa sampai ikro 4, ikro 5 walaupun udah tua-tua, udah berjenggot, udah berjembut. Gitu kan? Tapi masih mau ngaji, itu yang luar biasa. Gitu. Jangan orang ngaji diomongin lagi. Ngaji di mana, yang penting mengaji. yang penting tidak menyimpang selagi Tuhannya sama, Rasulnya sama, saudara kita. Kecuali dia ngaji sama orang yang Tuhannya sama, nabinya beda. Nabinya siapa? Tukimin gitu kan. Ada Nabi Tukimin tuh di Cirebon dulu. Sama gelam apa? Gulam apa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Iya, Gulam Ahmad. Nah, Ustaz, dikit orang Contohnya kayak di sekitar saya lah. Di musola itu emang ada pengajian. Nah di situ emang saya nggak ikut ya karena mungkin terbatas dengan waktu juga sama kesibukan. Nah di situ saya bilang tetangga pernah cerita gini, kalau ngaji di situ yang selalu ini malah yang ada perdebatan aja di situ itu gimana? Apakah dihindari? Apa gimana Ustaz untuk masalah perdebatan ngaji nih? Mungkin ya entah dia bisa apa gimana jadi perdebatan, sering berdebat lah. Itu hukumnya gimana? Kalau apa namanya, bukan berdebat ya, berdiskusi misalnya tentang ilmu, itu mangga diperbolehkan. Tetapi di dalam adab menjaga lisan kemarin diantaranya tidak boleh kita berdebat sesuatu yang tidak ada manfaat. Malah kita harus menghindari perdebatan walaupun kita dalam posisi yang benar. Ya. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu setan masuk. Ya. Setan masuk. Setan masuk. Lebih baik menghindari perdebatan, apalagi berdebat dengan orang yang bodoh, jangan. Sama juga bego kita ya. Jadi hindari perdebatan sambil mencegah. Karena dari perdebatan itu saling menyalahkan, saling merasa dirinya paling hebat, paling benar, mempertahankan satu argumen tanpa berpikir bahwa ilmu Allah itu banyak, luas. Tiap orang berbeda, hargai dan hormati. Jadi berdebat dengan tidak niat untuk menjatuhkan orang lain, apalagi membuat orang lain, mempermalukan orang lain di depan umum. Boleh. Ya. Debat mempermalukan di depan umum dengan tujuan untuk merendahkan ilmunya, merendahkan orangnya, itu tidak boleh. Apalagi berdebat hal yang sia-sia, mah janganlah, pepesan kosong didebatin, jangan ya. Pepesan kosong didebatin, ya. Liputan didebatin, ngapain pepesan kosong dah? Berpahala juga kagak debat di situ. Masing-masing aja ya. Selagi tidak merugikan orang lain, jangan mempermasalahkan urusan orang lain. Gitu. Tidak merugikan kita juga, tidak merugikan orang juga. Yang kita lakukan, yang kita jangan diperdebatkan. Ya, malah yang ada nanti perpecahan. Timbul dari situ setan benci dengan orang yang kita debatin tadi, tidak suka. Oh itu muncul suuzon dalam hati. Situlah penyakit hati mulai muncul karena merasa bangga diri dengan apa yang dia miliki. Oh, gue paling hebat dong, gue yang paling bisa, orang lain gak boleh bisa. Ya. Apakah itu termasuk penyakit ain? Gue penyakit hati bukan enak gitu. Banyak kan ke hati ya itu. Rusak. Bagi orang yang tidak suka sama kita, sebaik apapun yang kita lakukan selalu salah di mata dia, itu kan jelas. Ya. Seburuk apapun yang kita lakukan bagi orang yang suka sama kita dibela, walaupun dia salah. Gitu. Kuatnya ya. Jadi kalau menurut kita benar, kita udah lakukan kita benar, bagi orang yang nggak suka, salah lo. Ngapain lo? Gua doang yang boleh. Gitu kan. Ada penyakit hati di situ. Alhamdulillah. Makanya ketika ada orang seperti itu, jangan kita balas juga dengan keburukan. Kita balas dengan akhlak, kita balas dengan baik, gitu kan. Jadi jangan kita balas dengan keburukan lagi. Terus kita mempertahankan apa yang mereka anggap kita salah, percuma orang dianggap juga udah salah. Gitu. Nggak perlu dipertahankan. Nggak perlu kita bela diri. Ya. Kenapa? Karena dianggap mereka udah salah, udah jelas, udah. Gitu.
Jadi hindari perdebatan-perdebatan yang sifatnya tidak ada manfaatnya buat kita. Ya, itu lebih berpahala. Bahkan mengalah saat dengan dalam berdebat dengan tujuan untuk saling islah supaya tidak ada permusuhan. Ya udah, gue yang salah. Itu pahalanya lebih besar insya Allah. Memaafkan kesalahan orang lain, mengalah dalam berdebat, itu Allah sendiri memberikan pahalanya. Masya Allah. Ya kan? Makanya biarkan saja ketika ada orang yang menyalahkan kita. Yuk, sama kita masalah, manusia salah, manusia paling banyak dosa. Kan doanya gak jelas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kita ini zalim dengan diri kita sendiri. Kita datang kepada Allah dengan penuh dosa. Kita ini bukan insan kamil, bukan manusia yang sempurna seperti Nabi. Kita ini manusia biasa yang setiap perbedaan yang kita miliki itu menjadi acuan buat kita pribadi masing-masing. Saling menghargai perbedaan. Itu luar biasa. Makanya ketika Indonesia dijaga dengan nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan, awet sampai sekarang. Beda dengan negara-negara Arab sana. Mohon maaf gitu kan, terjadi perpecahan, banyak firqoh, banyak kabilah, banyak, sehingga Jazirah Arab itu terpecah negaranya. Perang suku, perang perbedaan. Tapi disatukan dengan visi yang sama gitu kan, menghargai perbedaan sekalipun itu dia beda agama. Lakum dinukum waliyadin, selagi saling menghargai, maka kita akan hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan dengan baik gitu. Ya. Kan alladzi khalaqal khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati itu tujuannya dilihat mana yang paling baik, mana yang paling buruk. Berlomba kita, fastabiqul khairat, silakan berlomba, silakan. Selama gitu tujuannya sama, kan saling berlomba. Dia punya konten yang begini, tujuannya fastabiqul khairat, sama-sama berbuat baik, kenapa enggak? Ya, nggak usah saling menyalahkan. Tujuannya juga sama, baik. Jelas ya? Insyaallah. Ya. Jadi ketika ada orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Ini jadi kemana-mana dan nuntut ilmu nih ya. Yang jelas nuntut ilmu dimanapun boleh, perbedaan kita hargai. Tapi janganlah karena perbedaan itu membuat kita tafarruq, pecah. Padahal kita Tuhannya sama, Rasulnya sama ya. Jadi jangan gara-gara konten jadi pada berantem gitu. Enggak. Ya, gara-gara konten pada berantem, jauh ke surga tuh begitu mah. Di sini neraka baik kita. Kenapa? Masih ada kebencian dalam hati, tidak sukaan dalam hati. Itulah neraka buat kita. Ciri-ciri orang yang masih masuk neraka masih ada kebencian dalam hati. Karena sifat dari keburukan itu sifatnya setan. Setan terbuat dari apa? Api. Maka itulah ciri-ciri kita bahkan bersama dengan setan laknatullah alaih. A'udzubillahi min dzalik ya. Tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Ya, semua ayo kita ngaji bersama-sama dimanapun kita berada, sempatkan waktu untuk menuntut ilmu dimanapun selagi ilmunya yang disampaikan sesuai dengan ajaran yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.